rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya aku dalam menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa ayati liulil albab. Dan pergantian waktu dan berbagai kejadian-kejadian di dalamnya, angin, hujan, petir, guntur, semua itu hanyalah orang yang mau berpikir dan mau menganalisa, yang memahami akan ciptaanku. Itu Allah yang berfirman. Ramadan merupakan ciptaan Allah. Tetapi Ramadan tidak datang begitu saja. Ramadan datang sehubungan dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW ketika dilakukan perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abadihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah Muhammad. Kalau kita, saya ditanya, apakah Anda hamba Allah Ustaz? Iya, saya hamba Allah. Siapa yang bilang? Saya tonji, bukan Allah. Anda muslim? Iya, muslim. Siapa yang bilang? Kau tonji, bukan Allah. Tetapi kalau ini bahasa saya, kalau misalnya ada yang di depan saya mau panggil, ayo sini dekat. Yang di tengah, ayo maju-maju. Yang di belakang, tambah maju. Itu cara bahasa kita. Tapi bahasanya Allah memanggil kepada kita. Allah memanggil dan Allah menghargai kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kamu baru mengenal Islam, kamu cuma Islam-islaman, kamu imannya sedikit, kamu imannya banyak, dipanggil sama semua. Itulah hamba ciptaanku. Itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Nabi melihat surga dan neraka, Nabi kaget. Kenapa? Karena Nabi melihat banyaknya manusia yang digiring masuk ke neraka. Nabi bertanya, ya malaikat Jibril, siapa mereka yang digiring itu? Jawabannya, itulah umatmu wahai Muhammad. Umatku? Iya umatmu. Umatku? Iya umatmu. Umatmu di akhir zaman. Mereka banyak sekali dari jumlah, tetapi kualitasnya tidak ada. Kenapa bisa ya Jibril? Mereka tidak ada kualitasnya. Karena iman mereka itu hancur. Iman mereka itu lepas. Makanya ketika Nabi ditanya, kapan iman umatmu itu bagus imannya ya Rasulullah? Dia katakan, pada waktu Ramadan datang. Pada waktu Ramadan datang, imannya umatku naik. Melebihi imannya malaikat. Inilah Ramadan. Ketika Nabi tahu bahwa kita manusia ini umat akhir zaman, banyak yang dilempar masuk neraka, Nabi sujud pulang, dan sampai dia di Mekah, dia sujud dan dia minta kepada Allah, ya Allah, jika sholat itu 50 waktu engkau kasih menjadi 5 waktu, maka kasihlah kepada umatku kesempatan dan berbuat kebaikan serta amal yang seluas-luasnya sehingga seluruh surgamu dipenuhi oleh umatku. Nah inilah dia. Ketika Nabi di akhir Sa'ban lagi 2 hari mau menjelang Ramadan, itu hari Jumat, itu Nabi naik mimbar. Tangga pertama datang Jibril. Jibril suruh Nabi mengaminkan. Tangga kedua itu lagi. Mungkin para mubalik sudah pernah sampaikan ini. Tangga ketiga, ini yang tangga ketiga yang saya mau singgung. Tangga ketiga, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aminkan lagi. Jangan terima amal ibadahnya umat Muhammad. Lemparkan mereka ya Allah ke dalam neraka. Jika mereka mendengar nama Muhammad, mereka tidak mau mengucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan Nabi aminkan. Oleh sebab itu, di masjid ini saya sarankan, mari kita kalau mendengar nama Nabi Muhammad, ucap Allahumma salli wa sallim alaih. Kenapa? Kenapa kita susah mengucap? Padahal Nabi kita ini
sampai detik-detik terakhir napasnya mau dicabut, itu dia balik, dia tengok dia, karena dia bilang sama malaikat maut, ya Israel, cabutlah aku sesakit-sakitnya aku pengen rasa. Sehingga pada waktu dia mau dicabut, itu Jibril tidak kuat melihat. Sampai Nabi bilang, ya Jibril, aminkan. Apa doanya? Aminkan. Iya, apa dulu doanya? Kenapa kau balik mukamu Jibril? Saya balik mukaku karena saya tidak kuat melihat itu kesakitan yang kau rasakan. Keringatnya keluar bagaikan kelereng. Dia katakan, Nabi Muhammad, aminkan. Jibril bilang, apa dulu doanya? Doanya, ya Allah, pindahkan seluruh sakitnya sakaratul maut umatku kepada diriku. Jibril tidak mau. Jibril kode malaikat Israel untuk cabut. Karena takutnya itu kalau semua kita ini punya kesakitan, Nabi ya terima. Nah, Nabi mau. Kejadian ini 2 kali pernah Jibril juga melakukan satu kegiatan di mana, jadi yang pertama tadi ini apa ya? Yang pertama pada waktu Fir'aun mau ditenggelamkan. Itu pada waktu Fir'aun mau ditenggelamkan, itu Jibril yang berbuat. Apa dia berbuat? Dia bilang Jibril di depan Nabi Muhammad, saya pernah berbuat satu perbuatan di mana saya ambil semua garam di laut, saya masukkan ke mulutnya Fir'aun supaya Fir'aun tidak berani lagi mengucapkan atau meminta, ya Allah ampuni aku. Kenapa? Karena sampai detik-detik terakhir seseorang kalau minta ampun, pasti Allah ampuni. Nabi Muhammad ketika dia meminta itu doa, Jibril tidak mau. Kenapa? Takutnya dikabulkan. Kasihan Nabi Muhammad. Nah, tapi di situ Nabi pikirkan kita. Nah, ketika Nabi naik di atas mimbar, apa katanya? Wahai umatku, alhamdulillah, permintaanku diijabah oleh Allah. Saya meminta agar Allah memberikan keleluasan umatku untuk memperoleh amal sebanyak-banyaknya. Perlu diketahui bahwa akan datang kepadamu 1 bulan di mana bulan ini membawa 3 tamu istimewa. Jadi saya namakan ini tamu agung. Dia akan bawa, yang pertama, tamu ini kalau kamu pintar, kamu pandai, kamu menghargai dia, kamu menjadikan dia saudaramu, kamu menjadikan dia temanmu, kamu junjung dia, maka dialah yang akan menemani kamu dari dunia, menghembuskan napas sampai kamu masuk dalam kubur, sampai kamu ditimbang, sampai kamu menyeberang Shiratal Mustaqim. Tamu inilah yang bimbing dan antar kamu. Tahukah kita apa itu Shiratal Mustaqim? Jembatan apa? Jalanan yang disiapkan Allah Shiratal Mustaqim itu perjalanannya 3 tahun di sana. 1 hari di sana sama dengan 70 tahun di dunia. Bisa bayangkan 3 tahun di sana. Itu jalanannya mendaki, menurun dan lurus. Itu. Dan dia yang bisa bimbing kamu, kata Nabi Muhammad. Dia akan bimbing kamu, dia bawa kamu sampai selesai jembatan, sampai di Shiratal Mustaqim selesai. Berikutnya tamu kedua akan terima kamu. Tamu kedua ini namanya Ramadan. Tamu kedua ini namanya Ramadan. Dia akan sambut kamu dan dia bukakan kepada kamu pintu yang dia siapkan, yaitu pintunya orang-orang berpuasa namanya Ar-Rayyan. Setelah kamu masuk ke dalam pintu lewat pintu Ar-Rayyan, kamu akan menemui banyaknya amal ibadah yang kau lakukan, di mana ada 1 amal ibadah kau lakukan, pahalanya sama dengan 84 tahun kau lakukan. Itulah Lailatul Qadri yang menyambut kamu. Jadi 3 tamu, Pak. Timbul pertanyaan saya, siapakah tamu pertama ini? Siapa kira-kira, Pak? Tamu pertama. Ramadan itu tamu kedua. Lailatul Qadri sebentar ini tandanya sudah jelas sekali nih sama ini malam. Jelas sekali tandanya. Saya pernah 2 tahun lalu di sini saya bawakan tanda-tanda dan ciri-ciri datangnya Lailatul Qadri menurut beberapa ulama, termasuk Bukhari Syihab.
Nah, ini malam saya cuma mau bawakan tamu pertama. Mudah-mudahan ustadz yang lain akan ingatkan kita kembali. Siapa tamu pertama, Pak? Tamu pertama ini dalam Al-Quran ada. Syahrul Ramadhan unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran. Ada Al-Quran. Ada. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Nabi bilang apa? Jika kau mau selamat dunia akhirat, berpegang teguhlah kau kepada Al-Quran dan hadis. 800.000 hadis dihafal sama Bukhari, 650.000 dihafal oleh Muslim, lain Tirmizi, lain Abu Daud. Tetapi yang paling inti adalah Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada masalah di sini, ada semua masalah ya, kehidupan manusia. Jika seandainya kamu jadikan dia temanmu, jadikan dia sahabatmu, jadikan dia imammu, kau junjung dia, maka kau akan dapat kenikmatan Al-Quran. Apa maksudnya ini? Kita kadang-kadang, ya terus terang ya, Allah dalam Al-Quran berfirman sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana yang aku berikan kita mungkiri? Ya, saya jawab, nikmat ketika Al-Quran ada di depan kita, kita pungkiri. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, kita pungkiri. Sadar tidak sadar, kita tahu ini Quran. Kalau ditanya, siapa yang bikin? Allah. Siapa yang punya? Allah. Dari mana ini? Dari Allah. Diturunkan kepada siapa? Muhammad. Itu kita tahu, kita paham. Kita paham, bahkan kita baca lagi ayatnya. Kita tahu, tapi kenapa kita kalau pegang Quran, ini maaf ya. Kita kalau pegang Quran, ya, ambil seenaknya. Ya. Kita kalau pegang Quran, ya, sesuka-suka. Padahal ini apa? Ini kitabnya Allah. Ini yang mau selamatkan kita, Pak. Tidak ada ibu-ibu sini ya? Oh ada, oh ya, ibu ya. Ini yang selamatkan kita. Ibu-ibu bisa maju, kasih muncul muka karena sebentar saya mau praktek ini. Ada saya mau kasih ajar Ki. Saya dapatkan pengalaman. Bayangkan ya, saya taraweh di Masjid Nurul Majid, Gunung Merapi, 17 hari yang lalu. Di samping saya seorang bapak berusia 86 tahun. Dia buka Quran, dia cium, dia baca tanpa kacamata. Saya 50-an malu. Kok dia bisa? Tapi itu tidak seberapa. Saya menemui lagi satu pengalaman. Ketika saya sembahyang 2 tahun yang lalu di Masjid Tua Hilal Katangkah. Kemarin saya ceramah di sana 5 hari lalu. Saya cari itu bapak, dia sudah meninggal. Dan dia pesan, sesudah saya meninggal Ustadz, baru Ustadz berhak menceritakan pertemuan kita dan pengalaman ini. Karena saya bilang, tolong. Jadi ceritanya begini. Hari Jumat, saya datang 11:30. Saya selesai sholat sunnah, tiba-tiba dia datang. Saya baru sholat sunnah tahiyatul masjid, dia datang. Dia sholat juga. Selesai dia sholat, bapak ibu, selesai dia sholat. Dia kasih keluar dari kantongnya Quran kecil. Pernah lihat Quran kecil yang begini? Pernah lihat? Mudah-mudahan pernah juga baca ya. Kecil, ini kan besar. Dia keluarkan dari kantongnya. Kepalanya dia tundukkan. Dia pegang 2 begini. Saya ingat orang-orang tua saya, Pak guru-guru saya, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Daniel, Kiai Haji Ambok Dalle, dan beberapa kiai-kiai besar di Jawa, Kiai Haji Ruhiyat, itu mereka kalau pegang Quran mirip. Pegang, dia cium. Kepalanya yang tunduk. Menciumnya lama. Mungkin ada dia baca, tapi saya tidak dengar. Selesai itu, dia ambil, dia taruh lagi di jidatnya.
Selesai dia buka kopiahnya. Dia taruh lagi di sini. Maaf ya, saya tidak pakai mic karena ada mini. Taruh di kepalanya. Sudah taruh di kepalanya, saya dengar bacanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia baca. Selesai, dia ambil, dia tempelkan ke dadanya. Dia gosok lagi. Jantung ini, dia taruh lagi sebelah. Paru-paru ini dia gosok lagi. Sudah, dia ambil, dia cium lagi, dia buka. Dia buka, dia ambil. Dia ambil. Sudah, dia kasih lurus kakinya, dia gosok lagi. Saya lihat, kuperhatikan baik-baik, apa maunya ini orang tua. Selesai sholat Jumat, saya bertanya. Saya lihat dia lihat Kak. Baru dia bilang apa? Biasanya itu jamaah tanya ustadz, bukan ustadz tanya jamaah. Saya bilang, saya tidak mau bertanya kering. Tidak, tidak mau Kak bertanya. Tapi saya cuma mau tahu, apa itu kita bikin tadi kering? Dia bilang bertanya, itu saya bilang, bukan kering. Kalau kita kasih tahu itu apa sebabnya kita bikin, saya bisa sampaikan ke jamaah. Dan kalau saya sampaikan ke jamaah, kering dapat ilmunya, dapat mengalir. Dia bilang, untuk sementara jangan kau sampaikan. Kalau saya sudah mati, baru kau sampaikan. Inilah amanahnya. Saya bilang, bagaimana itu kering? Dia bilang, sebelum saya jawab, kau dulu jawab. Kedengaran gitu suaraku? Sebelum saya jawab, kau jawab dulu. Tapi jawabmu harus pakai Quran. Apa ini? Saya bilang Quran. Siapa yang punya? Allah. Dari mana dia datang? Dari Allah. Kepada siapa? Saya bilang kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Bagus. Jawaban bahasa Indonesia. Jawaban bahasa Quran. Saya bilang, Innahul Quranul Karim. Inilah kitab mulia. Ini Allah yang bilang. Jadi bukan saya yang bilang. Innahul Quranul Karim. Fi kitabim maknun. Ini kitab ada di sampingku. La yamassu illal mutahharu. Tanzil min rabbil alamin. Dia ada di sampingku dan kutinggikan, kuagungkan. Siapa yang membacanya dan mengagungkan dia, kuagungkan orang itu, hambaku. Berarti Allah sudah pesan. Setelah saya jawab itu, dia bilang apa? Boleh, bagus. Jawaban yang tepat. Saya bilang bukan saya yang jawab, Allah yang kasih ingat itu ayat. Dia bilang, mau tahu? Banyak sekarang orang kalau baca Quran sekedar baca, selesai baca dia taruh di depan. Baru dia sembayang. Kakinya dengan Quran sederajat. Coba bayangkan bagaimana ini cahaya Quran bisa tiba. Bagaimana ini Quran bisa tolong kau. Pak, Bu, adakah yang bisa jamin sama saya bahwa dia nanti kalau mati akan bisa ucap kalimat syahadat? Ada. Banyak nih orang-orang penting ku hadiri meninggalnya. Tidak ada yang bisa ucap asyhadu alla ilaha. Batinnya dibimbing syahadat, setengah mati. Disuruh bersyahadat, dibimbing sama keluarganya. Bahkan ada yang ngajikan Yasin, tetap tidak bisa dia ucap. Padahal haji berapa kali, sumbangan masjid, bangun masjid, bahkan pengurus masjid, macam-macam saya pernah hadiri. Bahkan kiai, ustadz, profesor, tetap juga susah juga kau sebut. Kenapa? Selama kau tidak agungkan ini kitab, jangan kau harap kau bisa ucap itu. Nabi bilang apa? Barang siapa di akhir hayatnya, man kana kali akhir maut kalimatul la ilaha illallah dakhalul jannah. Siapa yang bisa ucap la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah saja, mau tambah Muhammad Rasulullah silakan. Tapi susah. Kalimat itu ada di sini. Bagaimana ini kalimat bisa keluar masuk di otak tak? Kalau kita benci Quran. Ustadz saya mengaji. Iya mengaji, sekedar mengaji. Sekedar pegang. Pernah tak kau cium enak-enak? Pernah tak kau nikmati enak-enak? Jujur. Buka rahasia tak? Kalau tidak pernah kenapa?
Why not? Kenapa kita sombong dengan Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikum, nikmat yang mana kau berikan kau dustai. Ini nikmat paling utama. Allah yang janji kok, rizkimu aku janji. Semut saja Allah bisa kasih. Persoalan apapun Allah bisa mudahkan. Saya pernah mau ketemu seseorang di Jakarta. Tapi yang saya temani itu dia bilang apa? Pejabat. Dia bilang, Ustadz, berangkat ini Bang Ical, ketua Golkar waktu itu. Karena saya dapat informasi dia sudah hari ini jam 8 pagi berangkat. Dia bilang besok, misalnya hari Kamis, besok Kamis jam 8 dia berangkat ke Amerika. Satu keluarga. Kita berangkat kalau mau ketemu dia, sore kita berangkat. Saya bilang tidak, saya malam tidak boleh saya tinggalkan. Kalau mau berangkat subuh. Tidak dapat Ustaz. Kalau mau berangkat subuh. Dengar kata-kataku. Akhirnya saya dengan dia berangkat subuh. Pesawat subuh. Sampai Jakarta. Saya tidak langsung subuh. Saya bilang tunggu dulu di terminal. Saya mau sholat duha. Selesai duha, baca sedikit. Selesai, baru mari kita berangkat. Sampai di rumahnya, apa dibilang satpamnya? Berangkat nih bapak tadi. Dia bilang, aku bilang memang Ustaz. Saya bilang tunggu dulu. Allah yang janji kok, innaka latuflihul mi'ad. Sesungguhnya aku menepati janji. Baru duduk. Saya baru baca, saya rencana mau baca 11 kali itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Baru 3 kali saya baca datang mobil. Kaget satpam, bapak datang. Pulang dia, ternyata ada ketinggalan. Dan kami bisa dipertemukan oleh Allah. Berarti janji Allah dalam Al-Quran itu betul. Pulang baru ini pejabat bilang sama saya, weh jago ki Ustaz. Tidak, Al-Quran yang janji. Al-Quran bilang kalau kau penuhi, kalau kau ikuti, maka selamatlah kau dunia akhirat. Kau mau ketemu siapa? Makhluk. Aku pencipta makhluk. Allah kok yang bilang, kulillahumma malikal mulki. Akulah raja di atas segala raja. Kenapa kita takut? Kenapa kita ragu? Kenapa kita bimbang? Karena kita kurang menghayati tentang Al-Quran. Saya kembali ke orang tadi. Saya sembahyang, saya tanya. Tabik kering. Siapa ki umur tak? 94 tahun tidak pakai kacamata. 94 tahun gigi masih bagus. 94 tahun kekar. Bayangkan. Ada lagi keanehan. Apa? Dia, saya tanya, di mana tinggal kering? Saya tinggal di Pau-Pau. Jadi kering, saya kalau hari Jumat jalan kaki menuju Masjid Tua Hilal Katanta. Kenapa kering? Tidak ada yang jemput. Berapa anak tak? Anakku 9, cucuku 21, cicitku 13. Tidak ada yang jemput. Berebut anakku, cucuku, cicitku. Mau antar kak, tapi saya tidak mau kalau hari Jumat. Kalau jemput boleh. Kalau mau diantar tidak mau kak. Kenapa? Sabda Nabi, Ustaz. Apa sabda Nabi? Perbanyaklah langkahmu menuju masjid. Maka dihitung 70. Kalau bulan Ramadan 700. Bayangkan Ustaz. Saya bilang ya betul juga. Satu langkah pak 70 pak. Tapi maaf saya tadi naik motor. Rumahku jauh dulu di Cendrawasih. Kok saya jalan kaki tidak sampai nih. Iya jujur. Kalau masjid yang cuma sekitar 500 1 kilo saya jalan kaki. Tapi kalau di sini tak lewat-lewat. Apalagi hujan. Nah, dia bilang itu satu pahala, satu hasanat itu sama dengan 70 kali daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud 7 kilo 7.000 meter. Bayangkan ki. Nah kalau Ramadan kayak ini, bapak-bapak jalan kaki ke sini, hitung nih. Kalau itu yang kamu cari, tapi saya sarankan jangan cari itu. Apa cari? Nabi Muhammad pesan. Ada 4 yang perlu kau ingat. Di bulan Ramadan. 2 kau minta, 2 kau tuntut. Apa yang kau minta? Teguhkan imanmu dan ketaatanmu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Minta kepada Allah akan tetap di hatimu ini kalimat la ilaha illallah dan minta ampunan dosa. Itu yang kau minta. 2 yang kau tuntut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka.
Ya Allah, semua ibadahku ini aku mohon ridha-Mu. Wa na'udzubika minan nar. Jauhkan aku dari neraka. Itu yang Nabi minta. Di akhir-akhir Ramadan ini, apa yang Nabi bilang? Mendekati maghrib dan mendekati antara azan subuh dengan iqamah, kau wajib baca apa? Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan mau kau baca yang lain, itu jenis suruh Nabi. Kalau Allah sudah maafkan kamu, seluruh keinginanmu Allah ijabah. Tak usah ya Allah kasih saya ini, kasih saya itu. Malaikat bilang capek deh. Sedikit amalnya banyak mintanya. Minta saja ampun dosa. Kalau kau sudah minta ampun dia kasih, dapat semua. Begitu. Kita ini terlalu banyak minta. Bahkan ada saya lihat orang kalau berdoa, wih, hampir 1 jam. Malaikat 2 bilang, capek mak catat ke siang. Apa sih intinya? Padahal intinya satu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ji. Jadi jangan kalau lebih baik minta ampun dosa. Logikanya di situ, ampun dosa. Kau diampuni, bebas. Silakan. Berarti kau akan dikabulkan yang lain. Belum kau ucap, Allah lebih tahu. Kenapa kau ragu? Karena kau kurang menghayati Al-Quran. Kita kembali bapak tua tadi. Dia bilang, Ustadz, pertama, orang-orang tua dulu, dia pegang Quran itu, dia hormati. Bahkan kalau dia mau baca, dia kasih bantal. Dia kasih alat. Kita sekarang taruh di lantai. Kurang ajar. Kaki dengan Quran dikasih sama. Ya Ustadz, orang-orang dulu, ya maaf ya ibu-ibu, perempuan-perempuan dulu, kalau bawa Quran begini. Kenapa? Cahayanya nih Quran lari ke dadanya. Sehingga ini ibu selalu berbuat baik. Dan ini ibu wajahnya cerah bersih. Umur 50 dikira suaminya 25. Perempuan sekarang, Quran dikasih masuk di tas. Baru dia mulai jalan. Kenapa? Karena tasnya bagus. Jadi Quran itu bercahaya tasnya. Dia tidak bercahaya, makanya dia banyak kocok. Hatinya kotor, jiwanya hancur. Cuma cerita berdongeng saja dia. Si anu kok pakai kudung anu, si anu. Kenapa? Karena tidak ada cahaya Muhammad, cahayanya Nur Quran tidak ada. Bagaimana bisa cahaya kalau kau kasih pindah di tas? Laki-laki dulu pergi mengaji. Erat dia pegang. Kenapa? Paru-parunya bersih. Tidak akan ada niat jelek di hatinya, di otaknya. Kenapa? Pegang. Laki-laki sekarang, apa kau pegang? Quran. Kayak buku komik. Astagfirullah. Bagaimana kau bisa dapat cahaya Bapak? Bagaimana? Orang-orang dulu beda. Makanya tidak ada penyakit. Orang sekarang, tuh penyakit datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena Quran tidak mampu membunuh. Karena kotonnya tidak memanfaatkan Quran. Nah, berikutnya. Dia bilang sama saya, kenapa saya taruh di kepalaku? Supaya saya punya otak itu kuat menghafal. Kenapa saya taruh di sini? Supaya kepalaku ini dapat berkah dari Quran. Mestinya orang tuaku yang bacai, tapi orang tuaku sudah mati. Jadi Quran yang saya minta dari Allah. Hidayahnya masukkan ke otakku. Supaya tidak ada pemikiran jelekku. Yang ada hanyalah Allah. Saya bilang terus sekarang. Saya umur 94. Itu di pojok dia bilang umur 91. Ini yang lain begini. Boleh kita tanya Ustaz. Siapa tahu kita ragu. Saya tidak ragu. Orang ahli Quran tidak mungkin bohong. Dia senyum. Saya bilang tidak ada gigit tak jatuh. Alhamdulillah. Setiap selesai mengaji, kutiup di air, baru kumur-kumur airnya, baru kubuang, baru sebentar ku terakhir ku minum itu air. Minta berkahnya Quran. Coba. Saya lagi kalah. Anda sama Jaki. Enggak jauh beda Jaki. Waktu aku simpan ini berita. Setelah dia meninggal kemarin saya datang, baru saya bilang, saya ceramah itu di masjidnya, melongo semua orang di masjidnya. Ada yang bilang, iya tahu betul. Selalu begitu dalam hatiku. Kenapa kau tidak bertanya? Nah, dia bilang, Ustaz,
sebentar, ada cucuku mau jemput, anakku kah atau cicitku? Saya bilang, mana dia? Dia bilang, ada semua di sembahyang. Tidak lama kemudian datang, pakai kopiah haji, anak muda. Cucuku itu, namanya Saiful. Bapaknya namanya Bakri, mamanya namanya Musdalifah. Itu Musdalifah, mantuku. Itu lahir tanggal sekian, bulan sekian. Itu bapaknya Bakri, anakku, anak kelima. Itu lahir tanggal sekian, bulan sekian. Ini Saiful, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lahirnya, jam sekian, di sini begini. Nah tahu. Saya punya teman, anaknya baru 8. Saya ketemu bertamu di rumahnya dekat Malino. Duduk, dalam kemudian ada bawakan teh. Saya tanya, anak tak ini kering? Dia lihat dulu. Oh iya anakku. Dalam hatiku, kenapa hari ini? Saya bilang, siapa namanya? Ina, Ani, atau Ati? Dia balik, dia lihat dia. Siapa namamu? Ih bapak kawin, lupa ini nama aku. Ini tamunya bapak, nak tahu bilang Ana. Betul? Kan banyak-banyak kita Ana, Ati, Ani, Ina. Itu tadi nama, terputar-putar. Ya itu kusebut salah satunya, betul. Bapaknya lupa. Coba bayangkan. Ini si kakek 94 dia tahu. Dengan tanggal lahirnya apa semua. Saya tidak percaya. Pas saya mau jalan, Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Itu lagi yang datang ya. Anak muda ya, anak-anak. SMP kelas 2. Namanya Ali. Lahirnya tanggal sekian. Itu cicitku. Dari anak kedua. Dari cucu kedua. Nama bapaknya ini, nama ibunya ini. Kakeknya dia ini. Ini cicitku itu. Itu lagi satu, ada yang datang lagi. Itu sepupunya si Saiful. Itu sebagus saudara itu, bapaknya dengan mamanya bagus saudara. Anakku itu mamanya. Ini. Dia jelaskan semua sama. Kenapa? Karena dia mau jemput, Kak. Salah satunya mau jemput. Berhubung Saiful yang duluan Saiful. Saya bilang, jadi saya keluar dulu, nah? Iya, saya tunggu di masjid. Keluar pergi tanya. Saya keluar, pergi tanya. Betul semua. Saya balik, Saiful bilang, Ustaz tabe. Nah suruh ke Kareng, saya bilang iya. Ustaz kasih tahu saya dulu itu orang tuanya. Saya bilang apa mau dikasih tahu kan? Bayangkan itu umurnya sudah 94. Ilmunya banyak. Tidak pernah nak kasih turun sama anak cucunya. Sekek itu. Saya bilang ilmu yang mana? Itu mau ilmu ingatannya. Hebatnya itu ingatannya. Saya bilang kenapa bisa? Bayangkan itu. Itu buku sejarah, saya mau ulangan. Kusuruh bilang, coba tanya kakek. Dia bilang, tunggu dulu. Dia buka dulu tuh buku, dia baca 5 menit. 8 lembar. Selesai itu dia tutup, dia bilang, iya. Dia tanya, saya tidak bisa jawab. Dia bilang, coba kau tanya kak. Ku tanya, dia tahu semua ini. Biar titik komanya. Dia bilang cicitnya, saya iya. Itu rumus matematika sama fisika. Nah tahu ngaseng kakek satu kali dia buka buku. Nah baca 4 lembar, 5 lembar. Nah cepat sekali dia baca. Sepertinya itu buku dikasih buka begini sama dia. Lihat kok. Nah lihat ki. Bagaimana caranya itu Ustaz? Ajar saya kak dulu. Kakekmu. Sebentar saya masuk kak. Tapi kering. Cocok ki. Apa kau cerita? Itu cucu tak dengan cicit tak bilang beng. Kasih turun saya beng itu ilmu. Ilmu apa Ustaz? Sedikit ilmuku. Dia kasih keluar lagi ayat. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan. Sesungguhnya aku memberikan ilmu kepada manusia sedikit saja. Saya itu paling sedikit sekali. Saya bilang ini kasihan cucu tak bilang ini begini. Dompalak mentong itu anak-anak dengan cucuku. Kenapa kering? Sudah aku bilang kalau mau kau ilmu, cium itu Quran, hargai itu Quran, ambil itu Quran, peluk itu Quran. Dia tidak, dia jadikan kayak buku komik ji. Bahkan lebih berharga itu buku pelajarannya karena pakai tidur ki, baca atau buku cerita dongeng. Quran tidak mau, kadang-kadang dia baru mau ambil ya, banyak debunya. Coba mi, dia tidak tahu menghargai. Padahal ini semua Allah yang kasih sama saya, Ustaz. Saya tidak berguru sama siapa-siapa. Sudah aku kasih tahu mereka, tapi mereka tidak mau. Ya sudah mi. Itulah pengalaman dia sama saya. Saya jelaskan ke ini supaya mudah-mudahan kita betul-betul tahu ini tamu pertama siapa sebenarnya. Dan bagaimana hakikat kita semestinya.
Saya tutup dengan satu cerita. Imam Al-Yafi, salah satu imam terkenal di Baghdad. Dia punya murid. Paling dia sayang. Kenapa? Karena ini muridnya ini Ahmad. Kalau terlambat mengaji, disuruh isi kolam. Guru-guru mengaji dulu begitu. Saya dulu masih ingat di Jalan Seram. Kalau terlambat kami mengaji di Jalan Sudarso, disuruh ke isi kolam, singkam aja. Bahkan kadang-kadang dijepit tangan tak sama guru. Nah, dia satu ketika dia masuk di masjid, dia cari mana Ahmad. Muridnya baku tengok. Akhirnya satu datang. Imam, siapa dicari? Mana Ahmad? Imam, 5 hari yang lalu imam yang pimpin salat jenazah. Ahmad sudah meninggal, Imam. Astagfirullah. Meninggal? Iya, kan kita sendiri yang jadi imam. Kita yang antar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ya? Meninggal ya. Sudah. Kenapa Imam? Tidak. Kenapa? Dia rindu. Karena tidak ada isi bak. Dia pergi ke bak, baknya kurang. Karena yang lain rajin. Yang paling terlambat di ini anak. Udah. Sudah pulang anak-anak di masjid, dia duduk-duduk, dia minta. Ya Allah, rindu saya kepada Ahmad. Saya mau tahu, itu anak-anak baik, itu anak menghargai Quran dan cinta terhadap Ramadan. Perlihatkan kepada aku, ya Allah, kalau engkau izinkan di mana dia. Sambil dia berzikir, dia tertidur di masjid. Dalam keadaan nyander kayak bapak ini, lagi nyander. Dia tertidur. Tiba-tiba dia dikasih lihat satu rumah yang begitu cantik, terbuat dari jamrud hijau. Ya, jamrud hijau bertatakan intan berlian. Dia kaget, rumah siapa ini? Begini kaya ini orang. Dia masuk, ketok pintu, yang buka perempuan cantik jelita. Dia bilang, kamu pemilik rumah? Bukan, saya pelayan. Hah? Pelayan? Iya. Mana pemilik rumah? Ada. Dia lihat di dalamnya rumah itu ada kemah-kemah. Kemah itu sama dengan tenda-tenda tetapi kamar. Di mana setiap lubang itu muncul bidadari dan bidadara cakep dan cantik. Umur di bawah 17 tahun. Ya, muncul semua. Kaget dia, subhanallah. Belum ada perempuan saya lihat selain begini cantiknya. Laki-lakinya, gagah-gagahnya. Anak siapa ini mereka semua? Karena dia lihat, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ini yang jawab, dia langsung teriak, Tuan Guru, kau kenapa kau di sini? Dia bilang, Tuan Guru kenapa juga ke sini? Ini apa? Ini Allah berikan hadiah penantian kepada aku, Tuan Guru. Itu siapa semua? Itu dayang-dayangku, calon-calon istriku. Hah? Kenapa bisa? Itulah Allah berikan kepada saya. Kau tahu enggak, saya rindu sama kamu. Karena kamar mandi kosong. Tuan Guru, saya mengaku jujur. Sengaja saya itu suka terlambat. Karena saya berpikir, kalau saya tidak ada, kasihan Tuan Guru, siapa yang mau isikan air. Itu niatnya. Terus, bagaimana kau sekarang? Ya Allah Tuan Guru, saya mau cerita sedikit. Apa yang kamu cerita? Pada waktu saya sakaratul maut, tiba-tiba ada seorang laki-laki ganteng, muda dan ganteng, putih bersih, bersinar mukanya. Dia selalu ada di sampingku. Samping kananku dia selalu berada. Jadi ini biasa kasihan. Kalau ada kita punya keluarga yang sakit, ada yang kejili-jili berada samping kanan. Sehingga biasanya yang menjaga duluan diambil daripada yang sakit. Karena dia tidak tahu bahwa samping kanan itu tempatnya malaikat cabut nyawa lewat. Dan tempatnya ini yang mau tolong kita di kanan. Dia kejili-jili di kanan, selalu di kanan, selalu di kanan. Akhirnya malaikat bilang, kamu dulu. Jadi hati-hati ya. Saya kalau menjenguk orang sakit, saya di dekat kaki atau samping sedikit. Tidak mau kak di sebelah kanan. Aku tahu, nanti diambil duluan juga. Nah belum siap kak. Amal masih secuil.
diambil duluan. Apa jadinya? Nah, diceritakan bahwa ini gagah sekali. Saya tidak tahu siapa dia, tapi dia selalu ada di dekatku. Lalu siapa dia? Tunggu dulu Tuan Guru. Ketika saya mau diambil rohku, begitu nikmat Tuan Guru. Saya rasakan seperti saya merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Maaf ya, kalau yang sudah berumah tangga tahu kenikmatan itu. Sehingga kadang kalau kita kasih mandi mayat atau kita jenguk mayat, kita lihat ada bintik-bintik putih air, itu nikmat dia. Kalau ada di sini berarti ada di bawah. Nikmatnya. Dia bilang, Tuan Guru, pantasan waktu saya kasih mandi kau banyaknya itu yang dibawa. Oh iya Tuan Guru, itu nikmat sekali saya rasa. Enaknya. Kenapa bisa? Itu Tuan Guru, yang laki-laki muda itu yang kasih bimbing saya. Dia suruh saya dan saya bisa mengucap dengan lancar Tuan Guru. Siapa dia? Tunggu Tuan Guru. Saya masuk ke dalam kubur Tuan Guru. Ketika saya dibangkitkan, datang Munkar wa Nakir. Saya kaget. Tapi saya sudah lihat, bajuku adalah kain kafan. Terus ada lagi datang itu anak muda. Begitu ganteng dia. Apa kalimatnya? Wahai Munkar wa Nakir, jangan ada satu pertanyaan pun kepada sahabatku ini. Semua pertanyaanmu aku yang jawab. Haturkan permadani dan mana Ridwan? Datang malaikat Ridwan. Kenapa kau tidak sinari dia? Kenapa kau tidak kasihnya enaknya itu baunya surga? Sudah. Bapak Ibu, nanti kalau ada orang ahli Quran meninggal, itu seperti pengalaman saya di Antang, ya. Pengalaman saya alami, orang ahli Quran, ahli sedekah meninggal di Antang. Hujan keras hari Senin. Saudaranya telepon sama saya. Ustadz, kasihan, sini Ki Ustadz. Ini saudaraku, saya tidak tahu kerjanya apa, tetapi kalau namanya sedekah rajin, apalagi kalau hari Jumat. Kalau masuk Ramadan itu sedekahnya bukan main di masjid. Dia paling betah di masjid, bahkan dia itikaf di masjid. Dia itu sedekahnya itu saya tidak tahu Allah jadikan dari mana dia punya rezeki. Terus dia kalau hatam Quran juga selalu Ustaz. Terus apa hubungannya? Meninggal Ustaz. Ini hari Senin. Rumahnya itu di atasnya kantor polisi. Daerah apa kita namanya? Dekat Masjid Besar Al-Amin. Di atas. Ustaz, hari Senin ini Ustaz. Kenapa? Di sini saking pegawai negeri. Di sini kalau hari Senin semua pergi kantor. Curiga nanti sebentar tidak ada yang sembayangi kodong. Jadi saya panggil Ki, siapa tahu kita mau yang pimpin. Saya bilang kau tidak yakin sama Allah. Saya yakin Ustaz. Kenapa Pak yang kau takut? Tapi tidak apa-apa, biar saya berangkat. Ustaz, hujan-hujan. Saya bilang, jangan mau kau pikir hujannya. Pikir mau kau bagaimana saya bisa tiba. Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Saya langsung cepat pakaian. Saya sengaja pakai putih juga. Istriku bilang, mau kemana Kak? Nah kita sebentar ada rapat jam 10. Saya bilang, sudah. Kau diam. Hujan-hujan lagi pakai putih. Diam. Saya mau hadiri orang ahli Quran yang meninggal. Nanti saya ceritakan kok kalau saya sudah pulang. Apakah terbukti tidak janji Allah? Pertama keluar rumah hujan. Saya diam. Dalam hatiku saya berdoa. Ya Allah, kalau memang ini orang ahli Quran dan ahli sedekah, jangan kau biarkan satu tetes air tiba di bajuku. Jangan kau biarkan ya Allah. Saya kasih keluar motor, istriku bilang, Kak, jas hujan mana? Pas saya keluar dari gerbang rumah, tidak ada hujan. Saya sampai di Antang, tidak ada air kena di bajuku. Masuk pakai di rumahnya, itu mayit, baru hujan. Dia bilang, temanku, selamat Ustaz. Tidak bawa jas hujan. Saya bilang, iya, sengaja. Mau kak basah-basah kalau memang bisa. Ustaz, saya bilang, enggak. Dalam hatiku,
Kau tidak tahu saya lagi sementara menguji ini. Saya lagi menguji. Bagaimana kalau menghadapi mahasiswa diuji, ini lebih-lebih saya diuji. Dan saya menguji janji Allah. Sudah. Dia bilang, teman, Ustadz bagaimana kuburnya ini kasihan. Karena hujan ini kasihan. Diam. Allah yang atur. Kalau ini hambanya, tidak akan ada air tergenang. Nanti kau lihat, nah saya buktikan. Iya, tapi bagaimana jamaah? Tolong pertanyaan terakhir. Jangan ada pertanyaan lagi. Saya sudah capek lah ini kok. Marah ke Ustaz Kasuni. Ingat kok, kalau sampai di masjid, kau lihat banyak orang, jangan kau tanya sama saya. Siapa ini? Dari mana ini orang? Tanya kau sama RT RW. Karena saya tidak kenal itu nanti orang. Datang di masjid. Penuh masjid. Penuh. Dia kaget. Nah yang bawa ini mayat ini 6 orang. Sampai di masjid, masjid sudah penuh. Al-Amin itu masjid besarnya. Penuh. Penuh. Itu 3 tahun yang lalu kejadian. Penuh. Dia dekati, Ustaz. RT RW. Selesai sembahyang mayat, saya dekati dia. Sebentar, kuburannya itu bersih. Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Yang kedua, tanahnya harum, enak. Sambaran ini Ustaz, saya itu ya. Sampai di kuburan, saya lihat, ditaruh dulu itu dikasih rapi, tidak ada air, tanahnya gembur, enak. Saya ambil tanahnya sedikit. Saya cium, harumnya tidak ada duanya. Saya hobi pakai parfum, tapi ini parfum tidak pernah ku dapat. Selain parfumnya orang-orang alim. Berapa kali orang alim saya hadiri, saya pegang dan begitu. Saya dekati dia. Ini kalau lihat tadi saya ambil tanah ya, cukup cium. Iya Ustaz, harumnya Ustaz. Iya harumnya Ustaz. Dia ambil, dia simpan di kantongnya. Saya biarkan, dia simpan di kantongnya. Udah, dikebumikan. Itu ceritanya, si putih ini cerita. Dia bilang, mana Ridwan? Kenapa kau tidak buka? Dia bilang, saya sudah buka. Lubangnya sebesar jarum. Harumnya bau surga sudah masuk di kuburnya sebelum dia datang. Sekarang perlebar itu jarum. Supaya dia bisa intip, dia bisa lihat surga. Kecuali kalau Allah panggil dia tinggal istirahat di rumah tersendiri. Itu permintaannya laki-laki. Lalu dipenuhi sama malaikat Ridwan. Malaikat Munkar wa Nakir pergi dengan Ridwan. Dia bilang apa? Saudaraku, istirahatlah kamu dengan tenang. Sambil menunggu panggilan Allah. Sampai di situ cerita dari Imam Yafi. Tidak, tunggu dulu. Dia tanya, siapa padang itu? Sebelum dia pergi saya tanya, saudaraku, kau mengaku saya tadi saudara? Iya. Kau siapa? Dia lihat, dia senyum. Sayalah Quran yang selalu kau peluk, yang selalu kau cium, yang selalu kau jadikan saya segala-galanya. Sayalah ini Quran. Subhanallah, terima kasih. Saya mau kembali di sisi Allah karena tempatku saya di sisi Allah. Pergilah dia sambil menunggu. Kita kembali ke Antang. Selesai dikubur. Habis saya pulang. Dia tanya, Ustaz, nanti besoknya dia telepon saya pagi-pagi. Jam 6. Ustaz, kita janji sama saya. Kita mau jawab, terlalu pagi ini bos. Jam 10 bos, selesai Pak. Jam 10, jam 10, tepat jam 10 dia telepon. Ustaz jam 10 ini, ku tahu Ji. Dari tadi ku tunggu ku telepon Kak. Kenapa ya? Siapa itu yang tamu-tamunya? Jangan kau tanya Kak waktu itu, kenapa? Karena itu malaikat. Janji Allah, wahai seluruh malaikatku, turunlah kamu, sembayangilah kau itu hambaku yang terpuji. Itu janji Allah. Karena saya tidak berani kalau kau tanya, bahaya. Kalau malaikat yang turun itu bukan manusia biasa. Itu penuh itu karena perintah Allah. Satu kali turun itu 5.000. Nah penumi itu tidak sampai 5.000 penumi. Terus Ustaz, saya bilang yang kedua, saya mau tanya ke dulu. Itu tanah yang kau simpan bagaimana? Ini Ustaz ada, kau pegang-pegang harum sekali. Saya bilang cepat kau buang. Kalau kau tidak buang, panggil kau itu. Wih Ustaz, cepat kau buang, cepat kau buang.
Nah panggil kau itu, dia buang cepat. Padahal itu tahayul jikau. Karena kapan kau simpan tidak apa-apa, tapi baunya itu bos, akhirnya kau jadikan itu sebagai syirik. Karena kau percaya ini harum dari surga. Jangan mi, nanti kalau kau mau, ya bikin buku Quran. Jadi kau hamba Quran, begitu bos. Jangan kau terlalu terpaku ambil kain Ka'bah. Ini, tahayul ke neraka kau dapat syirik. Faman kana rajuli liqa rabbi. Maukah kau berjumpa denganku hambaku kata Allah. Fal ya'mal amalan salihah. Amal salih apa kau bawa? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yusyrik, musyrik kita sudah lain. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momen Ramadan terakhir ini tingkatkan kita dengan Quran, bahkan lebih cinta kita kepada Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.